Guys, ada kabar panas dari Asia Timur. Kita bakal bahas sesuatu yang jarang banget dibahas media arus utama Indonesia. Topiknya, krisis pemerintahan Tiongkok. Bener nggak sih ada soft coup alias kudeta halus yang lagi terjadi di sana? Kok kayaknya posisi Xi Jinping makin goyah? Kita kupas tuntas, biar kalian nggak cuman ikut-ikutan opini, tapi ngerti akar masalahnya. Oke, flashback dulu sedikit, ya. Xi Jinping resmi jadi presiden Tiongkok tahun 2013. Tapi jangan salah, posisinya bukan cuma sekadar presiden. Xi pegang kontiga kekuasaan utama di Tiongkok. 1. Ketua Partai Komunis Tiongkok, PKC. Ini jabatan paling penting. Karena di Tiongkok, partai adalah pemerintah. 2. Panglima tertinggi Tentara Pembebasan Rakyat, PLA. Dia yang pegang kendali penuh atas militer. 3. Presiden Tiongkok. Posisi simbolik, tapi kalau digabung sama dua posisi tadi, komplit. Dengan kekuasaan sebesar itu, Xi Jinping bahkan disebut-sebut ingin lebih hebat dari Mao Zedong atau Deng Xiaoping. Dan ada satu mimpi besarnya, menyatukan Taiwan dengan Tiongkok. Itu harga mati buat dia. Dari awal pemerintahannya, Xi bikin gebrakan besar, operasi bersih-bersih korupsi. Hasilnya, lebih dari 1 juta anggota PKC dipecat. Sadisnya lagi, 1000 lebih dihukum mati. Tapi jangan salah tangkap, operasi ini bukan cuma soal korupsi, ini juga langkah buat singkirin lawan politiknya. Lawan disikat, teman dijaga, yang setia dikasih jabatan, yang berani membangkang, beres urusannya. Tapi ada satu hal yang bikin posisi Xi mulai goyah. Ekonomi Tiongkok babak belur. Setelah pandemi COVID, ekonomi mereka turun lebih dari 28%. Serangan tarif dari Donald Trump makin bikin berat. Industri properti Tiongkok, yang dulu jadi tulang punggung ekonomi, hancur lebur, banyak proyek mangkrak. Tiongkok sampai harus beli emas besar-besaran pakai duit cetakan baru, buat jaga stabilitas cadangan devisa. Ekonomi yang ambruk bikin keresahan politik ikut muncul. Nah, ini yang makin bikin curiga. Orang-orang dekat Xi Jinping satu persatu mulai menghilang. Menteri Luar Negeri, menghilang sejak Juli 2023. Li Shangfu Menteri Pertahanan dipecat Agustus 2023. 9 jenderal militer dipecat tak lama kemudian. Semua dicopot dari jabatan penting, bahkan dari keanggotaan Partai Komunis. Kok bisa? Ini jelas bukan hal biasa. Yang bikin heboh lagi, April-Mei 2025 kemarin, Xi Jinping hilang lebih dari 2 minggu dari publik. Media Tiongkok diam. Biasanya kalau pemimpin Cina muncul tiap minggu, ini kok sunyi senyap. Kabar burungnya ada rapat besar Politbiro, katanya ada desakan supaya Xi mundur. Tapi kayak biasa, media resmi Tiongkok langsung bantah keras. Tapi tetap aja tanda-tanda makin jelas. Bahkan, sekarang Xi sering nerima tamu negara di gedung biasa, bukan di balai rakyat. Kenapa? Ada yang bilang, ini pertanda kekuasaannya mulai dibatasi oleh faksi-faksi internal partai. Kalau tekanan internal makin besar, Xi Jinping punya satu langkah yang bisa bikin dia balik jadi pahlawan nasional. Serang Taiwan. Kenapa? Karena kalau sukses, dia bisa mengulang sejarah Mao Zedong. Tapi risikonya gede. Kalau gagal, bisa jadi akhir karier politiknya. Dan kalau sampai Tiongkok nyerang Taiwan, guys, siap-siap dunia gonjang-ganjing. Harga minyak naik. Mata uang global goyang. Termasuk Indonesia bisa kena imbasnya. Nah, pertanyaannya, Indonesia harus gimana? Jawabannya, kita harus siap. Harus punya skenario B, C, sampai Z. Jangan cuma bergantung sama satu negara. Diversifikasi perdagangan, kuatkan industri dalam negeri, dan jaga stabilitas politik. Ini semua bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita semua melek geopolitik. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Xi Jinping beneran lagi dikudeta pelan-pelan? Atau dia lagi siap-siap bikin gebrakan besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share, biar makin banyak orang Indonesia yang paham geopolitik dunia.